Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS B3K dan juga honorer. Pada video kali ini kembali admin berbagi informasi terkait surat keputusan BKN bagi tenaga honorer yang harus dipenuhi oleh setiap tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi PNS atau ASN. Oleh karena itu, mari Bapak dan Ibu simak informasi berikut ini agar Bapak dan Ibu bisa mengetahui kira-kira ketentuan apa yang harus dipenuhi terkait surat keputusan yang dikeluarkan oleh BKN. Bapak dan Ibu, sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan daripada Bapak dan Ibu untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Bapak dan Ibu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berita Unews bahwa surat keputusan atau SK BKN nomor K26/5-47/4-99 untuk honorer bisa diangkat jadi ASN tanpa tes. Nah, kira-kira seperti apa? Mari simak selengkapnya. Bapak dan Ibu, informasi penting untuk tenaga honorer atau non-ASN yang datang dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, di mana ada ketentuan penting yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer sebelum diangkat jadi aparatur sipil negara atau ASN. Sementara menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN adalah impian setiap orang, termasuk tenaga honorer. Untuk itu, keinginan atau mimpi tenaga honorer untuk menjadi ASN sudah mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Nah, hal tersebut sudah sesuai dengan surat dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN nomor K-20-5-47/4-99 untuk tenaga honorer. Sehingga bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat dan ketentuan sesuai SK BKN akan memiliki peluang besar untuk diangkat jadi ASN. Nah, Bapak dan Ibu, selain itu juga didukung dengan pendapat pemerintah untuk memberikan nasib terbaik untuk para honorer di tanah air. Maka sudah dapat disimpulkan bahwa ada surat nomor K-30-5-47/4-99 dari BKN. Ini bisa dijadikan patokan untuk diangkat jadi ASN. Nah, mari Bapak dan Ibu langsung saja masuk pada isi atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer supaya diangkat jadi ASN, dan berikut rinciannya. Yang pertama, Bapak dan Ibu, bagi tenaga honorer yang memiliki usia maksimal 46 tahun dengan minimal 19 tahun sejak 1 Januari tahun 2006. Yang kedua, mempunyai pengalaman masa kerja minimal 1 tahun sejak 31 Desember 2005 hingga dengan pengangkatan CPNS, serta juga bekerja secara terus-menerus. Yang ketiga, tidak mendapatkan penghasilan dari APBN atau APBD serta masih bekerja di instansi pemerintah. Keempat, sudah dinyatakan lolos seleksi tes kompetensi dasar atau TKD dan juga tes kompetensi bidang atau TKB. Yang kelima, serta juga telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan pemerintah. Nah, selanjutnya mengenai dasar hukum yang harus dipahami oleh honorer sebelum diangkat menjadi ASN, yaitu yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil yang telah diubah sebanyak 2 kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013. Kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil yang juga telah diubah sebanyak 2 kali terakhir
dengan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2012. Yang ketiga, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 24 tahun 2013 tentang kebijakan tambahan alokasi formasi dan pengadaan calon pegawai negeri sipil tahun 2013. Yang keempat, keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 11 tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000 tentang pengadaan pegawai negeri sipil yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002. Yang kelima, peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil. Yang keenam, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K-30N-30 tanggal 27 Februari 2014 tentang penetapan nomor induk pegawai negeri sipil dari tenaga honorer kategori 2 formasi tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014. Yang ketujuh, honorer harus memenuhi semua regulasi yang harus dipenuhi baik secara administrasi maupun pengajuan permintaan nomor induk pegawai atau NIP. Jika rincian di atas tenaga honorer sudah terpenuhi, pastinya memiliki peluang besar untuk diangkat jadi bagian dari ASN. Untuk informasi selengkapnya seputar non-ASN, Bapak dan Ibu bisa mengecek pada halaman yang resmi. Semoga bermanfaat dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.